Shalom, presbiter bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing di hari Minggu ke-6 sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Christine Tangkawaro Piri. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang kekasih, kita tabiskan ibadah kita, terimalah votum. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing pada ibadah minggu hari ini terambil dari Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Demikian, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara juga. Kasih-Nya pelindungmu.
Marilah saudara-saudara dengan rasa sesal dan malu, kita merendahkan diri di hadapan Allah dan di tengah kehadiran kita bersama. Kita berdoa. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan jemaat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam satu persekutuan yang indah di rumah kita masing-masing, kita sudah datang kepada Allah membawa seluruh pengakuan dosa kita. Dan kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-43 yang menyatakan, tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bagi kita yang
Jemaat yang kekasih, kita adalah umat yang telah beroleh berita anugerah, dan marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 yang menyatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Jemaat yang kekasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama seluruh jemaat yang ada di rumah-rumah untuk bersaat teduh sejenak. Marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Terpujilah Engkau Allah di dalam Yesus Kristus yang menyatukan hati kami semua sebagai umat-Mu, umat perjanjian baru, umat yang beroleh kasih dan keselamatan di dalam Kristus, yang berkumpul dengan penuh sukacita di rumah-rumah kami masing-masing, yang berkumpul untuk ada dalam satu kesatuan bersama Engkau di dalam firman-Mu. Maka ya Tuhan, anugerahkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, menguasai kami, memampukan kami untuk membaca, mendengar dan memahami firman-Mu, dan menjadikan firman Tuhan menjadi kekuatan yang selalu mengubahkan kami, menguatkan kami, dan menjadikan kami berkat. Ya Tuhan Allah Bapa, bersabdalah, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai yang ke-25 yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Putra
Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Shalom. Pembacaan kita minggu hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25 dengan judul perikop kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Tema berbeda antara Sabda Gunadharma dan juga antara Sabda Bina Umat. Sabda Gunadharma memberikan tema serakah versus tahan uji. Sedangkan jika kita membaca Sabda Bina Umat, maka judul yang diberikan dalam Sabda Bina Umat adalah Ada Hikmahnya. Jemaat yang kekasih, jika saya dan jika Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah dalam ibadah minggu ini menghitung, kita masuk pada minggu keberapa dalam ibadah-ibadah di rumah-rumah sampai saat ini. Maka kita masuk dalam minggu yang ke-9. Dalam minggu yang ke-9 ini adalah gereja tersebar di rumah-rumah. Barangkali dalam kehidupan kita merindukan suasana yang dulu. Kita merindukan suasana kita berkumpul di hari Minggu pada ibadah Minggu. Ada yang rindu untuk menaikkan pujiannya bersama-sama dengan vokal grup, dengan paduan suara. Ada yang rindu menaikkan pujian secara solo ataupun juga duet. Ada yang rindu untuk bersama-sama dalam persekutuan, bertemu dengan saudara-saudara seiman dalam persekutuan. Kita rindu untuk bertemu, kita rindu untuk bersay hello, kita rindu untuk bercakap-cakap karena memang sesungguhnya sebagai manusia kita adalah makhluk sosial. Tetapi kita harus juga melihat bahwa dari segala sisi, dari segala situasi yang kita hadapi, atau ketika ada bencana maka selalu ada sisi positif di setiap bencana. Dan ada selalu sisi baik di setiap masalah. Jadi segala bencana yang kita lihat dalam kehidupan kita, maka mari kita melihatnya ada sisi baik, ada sisi positif yang ada di dalamnya. Ada di dalam masalah bencana-bencana yang kita alami. Dan persekutuan di rumah-rumah, Tuhan berkehendak untuk kita memaknai bahwa sesungguhnya Tuhan menghendaki kita untuk ada dalam kekuatan gereja. Ada dalam kekuatan kehidupan keluarga, karena kekuatan gereja bukan terletak dalam gereja secara lembaga, tetapi kekuatan gereja terletak dalam gereja kecil di keluarga masing-masing. Maka ketika keluarga kita ada dalam kekuatan, barangkali ada perubahan dari yang dulu. Mungkin yang dulu mengabaikan bapak-bapak yang mengabaikan ibadah, ibu-ibu yang mengabaikan ibadah, anak-anak yang mengabaikan ibadah. Kemudian bertanya, mari kita beribadah minggu, mari kita beribadah keluarga. Apakah bapak-bapak yang mengajak, apakah ibu-ibu yang mengajak, apakah anak-anak yang mengajak? Menjadi satu perubahan yang ada dalam kehidupan kita, hal-hal positif yang terjadi pada kondisi saat ini. Dan ketika kemudian wabah COVID-19 ini kemudian berlalu, maka ada satu perubahan yang seharusnya juga membuat kita bahwa kita semakin kuat dalam kehidupan kita beribadah. Karena kita tekun di dalam persekutuan kita, kiblat kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadikan persekutuan keluarga kita menjadi kuat. Persekutuan keluarga kita menjadi peduli, persekutuan keluarga kita memberlakukan kebaikan dan kebenaran Kristus. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pembacaan kita menegaskan bagaimana Rasul Paulus menegur jemaat Korintus. Ia menegur bahkan mengecam dengan keras karena cara persekutuan atau perjamuan malam, perjamuan kudus, perjamuan kasih yang dilangsungkan di dalam kehidupan jemaat Korintus itu disebutnya kacau balau. Itu disebutnya tidak menjadi satu kebenaran yang diberlangsungkan di dalam Tuhan. Perjamuan
Kudus biasanya diawali dengan perjamuan kasih pada jemaat mula-mula. Jadi diawalinya dengan perjamuan kasih atau disebut dengan pesta agape. Menjadi satu bagian dalam perjanjian dalam gereja mula-mula, dalam kehidupan jemaat Korintus. Tetapi apa yang diberlakukan oleh jemaat Korintus dikecam oleh Rasul Paulus. Ada dua hal yang dikecam oleh Rasul Paulus dalam perjamuan kasih, dalam perjamuan kudus yang diberlakukan oleh jemaat Korintus. Yang pertama adalah bahwa perjamuan ini menimbulkan skisma, menimbulkan perpecahan di dalam jemaat. Persekutuan itu adalah persekutuan antara Tuhan Yesus dengan jemaat dan antara jemaat dengan jemaat. Jadi ketika kita bersekutu, maka kita bersekutu di dengan Kristus dan juga bersatu dengan jemaat. Tetapi yang terjadi di dalam jemaat Korintus adalah terjadi perpecahan, terjadi skisma yang menjadi hal yang berlangsung dalam kehidupan jemaat Korintus. Dikatakan bahwa Paulus menegur bagaimana terjadi golongan-golongan dalam kehidupan orang-orang Kristen di Korintus. Ada yang menempatkan diri mereka sebagai golongan Apolos, ada yang menempatkan diri mereka sebagai golongan Paulus, ada yang menempatkan diri mereka sebagai golongan Kefas dan golongan Kristus. Dan mereka tertuju kepada siapa yang menjadi pimpinan mereka. Mereka mengabaikan perbedaan-perbedaan, mereka mengabaikan pimpinan-pimpinan yang lain di dalam gereja. Dan yang terjadi adalah bahwa mereka menyatakan bahwa saya yang paling benar, saya yang paling baik, saya melakukan apa yang sesuai dengan pimpinan saya. Tidak ada kepedulian satu dengan yang lain dalam golongan-golongan, tetapi persaingan, perpecahan, perselisihan yang terjadi, pertengkaran yang terjadi. Persekutuan sekali lagi adalah persatuan Kristus dengan jemaat dan jemaat dengan jemaat. Tetapi jika terjadi kemudian yang ada adalah persaingan, perpecahan, tidak lagi menghargai satu dengan yang lain, membuat kondisi jemaat terpecah-pecah, saling bertengkar. Bahwa persekutuan itu seharusnya adalah saling menerima, saling menghargai, saling menolong. Tidak membuat satu pertentangan, persaingan, mencari keuntungan sendiri, bahkan saling caci maki yang terjadi. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan jemaat Korintus yang sangat dikecam. Persekutuan ini bukan menjadi satu persekutuan yang menyatukan, tetapi persekutuan yang memecahkan. Ini menjadi satu ingatan juga kepada kita sebagai umat bahwa persekutuan yang dikehendaki Tuhan adalah persekutuan yang satu. Sekalipun ada perbedaan, maka kita menghargai perbedaan. Kita tidak hidup dalam persaingan, kita tidak hidup dalam satu mengkritik dan memprovokasi, tetapi kita hidup dalam menghargai perbedaan. Kita menempatkan kebenaran Kristus menjadi sesuatu yang kita hormati, yang kita hargai, dan kita lakoni dalam kehidupan kita. Satu catatan yang dibawa oleh seorang pendeta yang kalau kita baca dalam buku tafsiran yang bernama Matthew Henry, ya, itu sangat saya suka, sangat luar biasa. Dia katakan begini, jika ketetapan Kristus tidak menjadikan kita lebih baik, biasanya cenderung menjadikan kita lebih buruk. Jika ketetapan itu tidak membuat jiwa kita lebih baik, maka itu akan mencelakakan kita. Kerusakan akan berurat akar dalam diri kita jika sarana yang tepat atau firman Tuhan tidak berhasil menyembuhkan kita. Jelas ini mau menyatakan pilihan kita untuk menaruh dasar yang benar itu sebagai kekuatan kita. Maka ketika firman Tuhan menjadi pilihan kita, menjadi satu hal, maka tidak perlulah ribut. Ketika kita berbeda, kita dukung. Bukan kita marah-marah, bukan kita mengkritisi, bukan kita memprovokasi, tetapi kita dukung. Kita dukung dalam doa. Karena ketika apa yang menjadi nalar kita begitu baiknya, begitu benarnya,
sesungguhnya bisa menjadi sesuatu hal yang tidak benar untuk orang lain, bahkan kenyataannya tidak menjadi sebuah kebenaran. Ini harus kita tempatkan, karena yang utama ya adalah Kristus. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kemudian kecaman yang kedua adalah kekacauan yang memalukan terjadi dalam pertemuan jemaat itu, khususnya perjamuan agape ini. Bagaimana orang-orang kaya datang membawa makanan mereka dan kemudian menyantapnya sampai habis tanpa menunggu orang-orang miskin yang lain yang membawa makanannya yang mungkin seadanya. Karena kelompok-kelompok orang miskin harus menghabiskan waktunya dalam bekerja. Biasanya orang-orang miskin ini adalah para budak. Mereka harus menyelesaikan tugasnya dan mereka akan datang terlambat. Barangkali mereka tidak membawa makanan. Makanan yang seadanya. Ironisnya adalah orang-orang kaya membawa makanan mereka yang begitu limpahnya dan sampai di sana tidak menunggu orang-orang yang lain, menghabiskan makanannya sendiri untuk golongannya, untuk dirinya sendiri. Pertanyaannya secara logika memang kalau kita pikir bahwa ya makanan saya habiskan memang salah. Tidak ada yang salah. Tetapi perhatikan bahwa pertemuan itu adalah pertemuan ibadah. Pertemuan itu adalah perjamuan kudus, perjamuan kasih. Dan pertemuan itu bukanlah pertemuan sosial, tetapi pertemuan rohani. Maka pertemuan atau ibadah-ibadah itu sifatnya rohani dan sifatnya sosial. Maka ketika sifatnya rohani, maka peraturannya adalah peraturan Tuhan, bukan peraturan manusia. Menempatkan peraturan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan kemudian kalau kita membaca ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34, itu mau menyatakan bagaimana perjamuan kudus itu menyatakan Yesus memberikan tubuhnya untuk semua manusia. Dan semua manusia ini adalah mereka yang berdosa, termasuk manusia-manusia yang berdosa. Maka saya dan saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah juga adalah termasuk manusia-manusia yang berdosa. Firman Tuhan jelas mengatakan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Maka ketika Yesus mengatakan bahwa roti adalah lambang tubuhnya yang dipecah-pecahkan untuk menebus dosa manusia. Anggur adalah lambang darahnya yang ditumpahkan, yang dicurahkan untuk menebus dosa manusia, yang diberikan untuk semua manusia, yang dalam satu kesatuan tidak ada perbedaan, tidak ada kelas, bahwa roti ini bukan untuk kelas yang atas, roti ini bukan. Dan menerimanya masing-masing sama dan tidak berbeda. Maka inilah kecaman yang diberikan Yesus, yang diberikan Rasul Paulus terhadap cara orang-orang Kristen di Korintus yang memberlakukan perjamuan kudus, perjamuan kasih dengan memakan makanannya sendiri. Paulus juga sebenarnya jika kita membaca bahwa dia memberikan solusi, kalau mau makan maka makanlah di rumahmu, adakanlah acara di rumahmu dan kamu makan sepuasnya. Tetapi ketika itu kita masuk dalam pertemuan ibadah, maka tempatkanlah itu di dalam kebenaran aturan Kristus. Bagaimana mungkin perjamuan kasih ini tidak menjadi perjamuan kasih, tetapi menjadi keserakahan dalam kehidupan mereka yang disebutkan orang kaya. Orang kaya datang dan membawa makanan, melahap makanannya sampai habis, sedangkan orang miskin tidak mendapatkan makanan karena mereka tidak membawa makanan. Ini menjadi satu simbol keserakahan. Hati-hati, seringkali keserakahan juga mengikuti ada dalam persekutuan-persekutuan gereja. Maka ini yang harus kita perhatikan, hati-hati dengan keserakahan. Efesus pasal 5 ayat 5 berkata, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jelas. Di dalamnya
orang serakah tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Maka kehidupan yang beriman ketika kemudian kita ada dalam persekutuan tetapi hidup dalam keserakahan, maka kita tidak menempatkan diri di dalam kerajaan Kristus dan kerajaan Allah. Yang pasti bahwa keserakahan membawa setiap kita menjadi orang yang mencari keuntungan sendiri, menjadi orang yang egois, bahkan mengambil hak-hak orang lain, dan bahkan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang perjamuan agape, pesta agape yang berlangsung di dalam jemaat Korintus, bahwa Tuhan tidak menghendaki kita untuk menjadi orang yang egois. Sekalipun itu adalah bagian kita, itu adalah kepunyaan kita, tetapi Tuhan tidak menghendaki kita untuk menjadi orang yang memiliki sendiri dan membiarkan orang hidup di dalam kekurangannya, hidup di dalam kemiskinannya, hidup di dalam penderitaannya. Karena tubuh Yesus sendiri diserahkan untuk keselamatan kita, supaya kita menerima hidup kekal dalam kehidupan kita di sorga, dan supaya kita juga hidup menerima berkat-berkatnya dalam kehidupan kita di dunia. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak menghinakan persekutuan orang-orang benar. Tuhan tidak menghendaki kita menghinakan persekutuan kita dengan cara yang salah, termasuk dalam perjamuan. Ini mengingatkan kita banyak kali, karena makanan maka persekutuan kita berhadapan dengan pertengkaran. Karena makanan maka persekutuan kita berhadapan dengan masalah. Ini jelas bahwa ini menghinakan Tuhan dengan makanan. Ini menghinakan Tuhan, membawa jemaat pada perpecahan. Apakah karena pengaturan yang salah, apakah karena berbagi tidak adil dalam kehidupan kita, tidak tepat dalam kehidupan kita, maka ini menjadi satu hal yang harus kita ingat. Apakah dalam perayaan-perayaan ketika kita dihadapkan dengan perjamuan-perjamuan, apakah dalam kehidupan kita ketika kita diperhadapkan dengan juga untuk berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar jemaat kita, maka keadilan. Bagaimana kita menolong mereka yang membutuhkan, bukan menolong mereka yang tidak membutuhkan dalam kehidupan kita. Perjamuan ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan menghendaki kita juga untuk menjadi berkat Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita berkelebihan, maka kita menjadi berkat. Ketika kita berkekurangan, kita juga menghargai kehidupan bahwa kita dimampukan untuk hidup. Kita dimampukan untuk survive. Tidak hanya mengeluh, tidak hanya bertanya kepada Tuhan bagaimana hidup saya. Karena kehidupan kita dengan tubuh yang kuat, dengan tubuh yang sehat itu adalah anugerah yang sempurna. Ketika kita masih bisa berbuat, ketika kita masih bisa berkarya, maka marilah berkarya. Bahkan dalam kekurangan kita bisa menjadi berkat. Bunda Teresa berkata bahwa memberi adalah ketika kita sampai merasa sakit. Artinya bahwa ketika kita berkekurangan, kita pun juga mampu memberi. Ini menjadi satu hal yang sangat tepat di tengah kondisi kita diperhadapkan dengan COVID-19. Bagaimana dalam kehidupan kita sebagai gereja, mari kita nyatakan perjamuan-perjamuan kita, mari kita menyatakan cinta kasih kita, mari kita nyatakan kepedulian kita, pertolongan kita kepada jemaat kita yang membutuhkan. Tidak perlulah tunggu gereja melakukan koordinasi. Ketika kita mampu memberlakukannya, marilah kita lakukan. Ada banyak hal, ada banyak cara, mari kita lakukan. Bukan hanya kepada jemaat kita, tetapi juga kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita tidak makan atau kita tidak berpesta di atas kemiskinan orang lain. Kita tidak makan di atas kelaparan orang lain dalam kehidupan kita. Sesungguhnya di tengah COVID-19 ini, maka Tuhan berkarya luar biasa untuk menghadirkan bahwa kita dikehendaki Tuhan untuk berbagi, untuk tidak serakah, untuk melihat bahwa sesungguhnya semua orang mampu hidup ketika satu dengan yang lainnya saling menghargai, ketika satu dengan yang lainnya saling peduli, ketika satu dengan yang lainnya saling menolong. Maka dalam kehidupan kita mari kita bersyukur
bahwa Tuhan menyertai kita, memberkati kita, memberikan keselamatan kita. Tubuh Yesus, darah Yesus memberikan kita keselamatan sekarang dan di sorga, yang juga berarti bahwa keselamatan bukan untuk diri kita tetapi juga untuk orang lain. Ini juga mau menegaskan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, apapun berkat itu, apakah materi, benda atau apapun, maka dikehendaki kita untuk sekarang ini juga menjadi bagian berkat bagi orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang berkelaparan. Mari kita tidak hanya berdoa tetapi bertindak. Tidak hanya doa, tapi doi, uang yang bisa kita berlakukan, berikan untuk orang lain. Mari kita berlakukan dengan cara kita. Dan mari kita menghadirkan satu penyertaan dan berkat, bukan keserakaan yang kita cari dalam kehidupan kita. Karena di dalam segala situasi apapun, maka Tuhan menjadikan setiap kita berkat dalam kehidupan kita. Mari kita memuliakan Tuhan dengan persekutuan-persekutuan kita, persekutuan di rumah, bahkan kemudian ketika persekutuan perjamuan kasih, perjamuan kudus, untuk menjadikan tubuh kita, kehidupan kita berkat bagi banyak orang, maka pasti kita juga akan diberkati. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri. Bersama semua orang percaya sedunia, kita naikkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Maka marilah dengan hati, dengan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang kekasih, mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa untuk kita semua yang bergumul dengan kondisi sekarang. Biarkanlah kita dimampukan untuk memaknai dengan bijak apa yang terjadi. Dan kita berdoa untuk mereka-mereka yang berduka cita, keluarga Bapak Petrus Sugianto
Kita juga berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa untuk firman-Mu. Engkau mengajarkan kami untuk hidup tidak serakah. Engkau mengajarkan kami untuk tahan uji dan memiliki hikmat menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami ketika kami diperhadapkan dengan keinginan memuaskan diri sendiri. Layakkan kami ya Tuhan Allah Bapa untuk menaruh segala sesuatunya di dalam kebenaran Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, ada banyak orang yang mencari keuntungan di balik kelemahan orang lain. Tetapi layakkanlah kami untuk tetap menempatkan kebenaran Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini ya Tuhan, Engkau berkehendak untuk menjadikan satu dengan yang lain menjadi kekuatan dan berkat. Sesungguhnya kehidupan akan berlangsung ketika semua orang peduli kepada yang lain. Ketika semua orang tidak bersikap serakah. Ketika semua orang mau berbagi berkat dalam kehidupan mereka. Dan ketika semua orang juga bersyukur untuk segala kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua keluarga kami di setiap gereja-gereja kecil di rumah-rumah kami masing-masing. Engkau memberkati persekutuan gereja ini. Biarlah ya Tuhan Allah Bapa, penyertaan Tuhan memberi kekuatan dan sukacita, memberi semangat, memberikan puji-pujian kemuliaan bagi nama-Mu yang mengantar kami untuk melakukan tugas-tugas kami, baik di rumah, baik ketika kami harus bekerja dengan penuh semangat. Dan Engkau memberkati kami sehingga kekuatan kesehatan juga menjadi milik kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan Allah Bapa untuk seluruh ibadah-ibadah yang berlangsung di seluruh gereja-gereja di rumah-rumah Tuhan. Maka berkatilah sehingga semua kemuliaan bagi nama Tuhan menjadi kekuatan yang luar biasa. Sehingga semua umat Tuhan juga bersyukur dan mendapati hidup mereka bahwa Tuhan menolong dan menyertai mereka. Tuhan memampukan mereka juga untuk berbuat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk persekutuan hari ini. Berkati semua kami yang melayani, baik kami sebagai pelayan firman, baik Diaken Penatua sektor pelayanan Roma, baik prokantor, organis, singer, organis, multimedia yang penuh dengan sukacita melayani pada hari Minggu ini. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, maka berkati kami supaya kami memberikan yang terbaik, yang terindah untuk Engkau. Dan berkatilah pelayanan ini sehingga menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan juga kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan Allah Bapa untuk jemaat-Mu yang sakit. Kami mohon kepadamu, ulurkan tangan-Mu, jamah saudara-saudara kami yang sakit, yang saat ini berjuang di rumah sakit, yang saat ini juga berjuang dalam kehidupan proses kesembuhan yang cukup lama. Secara khusus kami mau berdoa ya Tuhan Allah Bapa untuk Ibu Heni Kusen, sektor pelayanan Galatia yang saat ini terbaring sakit di rumah sakit umum daerah Gunung Malang. Bapa di surga, Engkau berkati tubuhnya, Engkau berkati pikirannya, Engkau berkati obat-obatan yang diberikan sehingga dalam kuasa-Mu Engkau memberikan ketenangan dan dalam kuasa-Mu Engkau menghadirkan kepulihan bagi kekasih kami. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang tidak kami ketahui. Ulurkan tangan-Mu ya Tuhan Allah. Jamah mereka, jamah tubuh mereka, hadirkan kekuatan, ketenangan dan sembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Paraeng yang saat ini di karantina. Engkau memberkatinya sehingga hasil yang ditunggu ketika ia reaktif terhadap COVID-19 ya Tuhan Allah Bapa, layakkan ya Tuhan Allah Bapa sehingga hasilnya adalah negatif. Ia boleh memiliki kekuatan tubuh dan kesembuhan boleh menjadi bagiannya. Bagi saudara-saudara kekasih kami yang bergumul juga di tengah COVID-19 ini, Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka ketenangan dan juga Engkau sembuhkan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, biarlah lawatan kasih-Mu menyertai mereka-mereka yang senantiasa bergumul di dalam sakit kelemahan tubuh mereka. Terpujilah nama-Mu, kami juga berdoa untuk semua yang bersyukur ya Tuhan Allah Bapa, bersyukur untuk hari ulang tahun pernikahan, hari ulang tahun kelahiran memberkati mereka, bersyukur untuk segala pekerjaan yang mereka dapatkan, proyek yang mereka dapatkan di tengah COVID-19 ini, biarlah
mereka bersyukur bahwa semuanya berasal daripadamu dan diperuntukkan untuk kemuliaan namamu. Ya Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk mereka yang berduka cita. Engkau selalu topang keluarga yang berduka cita, baik keluarga Bapak Sutadiantara, keluarga Bapak Freddy Sumanti, keluarga dari almarhum Ibu Betsy Sugianto. Berkati akan Bapak Petrus, berkati anak-anak dan cucu. Biarlah kekuatan penghiburan boleh menjadi bagian mereka. Juga semua saudara kami yang berduka cita, Tuhan Allah hadir dan berkati mereka. Berkati seluruh pelayanan-pelayanan gereja-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir memberkati baik gereja secara sinode bahkan juga GPIB Shalom. Engkau memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Nestor Mananohas, berkati Pendeta Febri bersama dengan keluarga mereka masing-masing, berkati semua diaken penatua, berkati semua rancangan-rancangan pelayanan Tuhan, biarlah boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Keenam, Pelkat Engkau berkati. Terima kasih Bapa di surga, pelayanan-pelayanan yang berlangsung secara online, baik ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah anak-anak sekolah minggu, ibadah pemuda. Biarlah Tuhan Allah Bapa Engkau berkati untuk menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah kami. Berkati pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah, mampukan mereka untuk senantiasa merancang satu bagian untuk kami ada dalam pemulihan, terbebas dari kondisi COVID-19 ini. Biarlah kami juga senantiasa Tuhan turut serta mengambil bagian untuk menghadirkan, mengikuti protokoler kesehatan sehingga kami boleh terbebas dari COVID-19 ini. Berkati Tuhan Allah Bapa semua yang terkait di dalam tugas mereka, lebih khusus Engkau berkati garda terdepan petugas-petugas kesehatan. Berkati mereka, mampukan mereka dengan kekuatan-Mu menjadi alat yang menyembuhkan. Kami percaya di balik situasi ini Tuhan bekerja, menghadirkan banyak hal untuk kami lakoni dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan pemulihan pada kami, pada bangsa kami, pada seluruh dunia. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau hadirkan setiap anak Tuhan yang Kau kehendaki untuk menemukan vaksin untuk menjadi penyembuh bagi virus yang menjadi ketakutan bagi kami saat ini. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih Engkau memberkati kami semua, Engkau berkati semua yang ada dalam kekuatan pelayanan-pelayanan di jemaat-Mu Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan memampukan mereka bekerja dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pengucapan syukur. Saudara-saudara, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Gita Bakti nomor 83, marilah mengucap syukur. Marilah
jemaat untuk berdiri. Marilah kita doakan persembahan ini secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat Minggu ke-6 sesudah Paskah, 17 Mei 2020. Majelis Jemaat GPIB Shalom di Balikpapan mengucapkan selamat hari Minggu kepada segenap warga jemaat yang beribadah di rumah. Kiranya ibadah kita lakukan saat ini akan menambah kekuatan iman dan kasih kita kepada Tuhan, sehingga pengharapan kita semakin nyata dalam Yesus Kristus. Berita duka cita. Telah dimuliakan Tuhan, Ibu Betsy Kartini Sugianto Mendoringin dalam usia 65 tahun. Warga jemaat GPIB Shalom Balikpapan, sektor pelayanan Galatia. Pada hari Kamis 7 Mei 2020 dan dimakamkan pada Jumat 8 Mei 2020 di kilometer 15 Kuburan Kristen Balikpapan. Majelis Jemaat dan segenap warga jemaat GPIB Shalom Balikpapan mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Yesus Kristus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan anggota warga jemaat GPIB Shalom Balikpapan kepada Saudara Devi Altermunster dan Saudari Mansya Aprilia Yohanes, sektor pelayanan Tesalonika, pada hari Selasa 19 Mei 2020 pukul 15 WITA bertempat di GPIB Shalom Balikpapan. Pengembalaan perkawinan dilaksanakan pada Senin 18 Mei 2020 pukul 12 WITA bertempat di Gereja Shalom Balikpapan. Mohon kehadiran calon mempelai, orang tua, majelis bertugas sektor pelayanan Tesalonika. Ucapan terima kasih. Kami atas nama seluruh jemaat GPIB Shalom Balikpapan dengan ini menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang bertugas dalam ibadah minggu ini. Sehubungan dengan seluruh peribadahan yang dilangsungkan di rumah masing-masing, maka dihimbau kepada seluruh warga jemaat Shalom Balikpapan agar pemberian persembahan atau kantong persembahan, persembahan syukur dan persepuluhan yang terdapat dalam rumpun jawaban jemaat tetap diadakan di masing-masing keluarga dan diteruskan kepada majelis jemaat sesuai jam kerja hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga 12 WITA, atau diserahkan kepada pelayan 210 atau kepada Korsek atau Wakorsek, atau langsung menyetor ke rekening GPIB Shalom Balikpapan. Tuhan memberkati persembahan kita semua. Sekian warta jemaat. Jemaat yang kekasih, silakan berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jika Dia panduku
Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.